Kau sumber berkatnya. Kadang hidup penuh tanda tanya, tak ku dapat satu pun jawabnya. Seakan harap tak berakhir sempurna. Indahnya ku rasa karena kau tetap ada. Kau ada dalam segala suasana, kau ada dalam perjuanganku. Bapa, kau ada dalam tangisku, kau ada dalam sepi sunyiku. Kau ada dalam segala suasana, kau ada dalam perjuanganku. Bapa, kau ada dalam tangisku, dan karena kau selalu ada, ku kan menari dalam hujan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari bersamamu. Ku kan menari, ku kan menari bersama Tuhan. Kau ada dalam segala suasana, kau ada dalam perjuanganku. Bapa, kau ada dalam tangisku, kau ada dalam sepi sunyiku. Kau ada dalam segala suasana, kau ada dalam perjuanganku. Bapa, kau ada dalam tangisku, dan karena kau selalu ada, ku kan menari dalam hujan. Ku kan menari, ku kan menari. Kau ada dalam segala suasana, kau ada dalam perjuangan. Bapa, kau ada dalam tangisku, dan karena kau selalu ada, ku kan menari dalam hujan. I love you, Lord. Shalom. Shalom. Bersyukur kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa sama-sama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. Dengan membawa pengorbanan darah Yesus, dengan membawa tebusan darah Yesus yang menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami di hadapan-Mu. Untuk kami menerima segala kasih karunia Tuhan, untuk kami menerima segala berkat Tuhan, untuk kami menerima pertolongan Tuhan pagi hari ini. Dengan sungguh-sungguh penuh ucapan syukur kami percaya Engkau hadir di sini. Dengan iman kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tempat ini. Roh-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Dan Engkau melihat setiap jiwa-jiwa pribadi yang hadir pagi hari ini. Kau melihat perjalanan mereka sampai ke tempat ini. Dan Engkau siap melawat memberkati mereka pagi hari ini. Bapa, kami minta saat ini. Bertahtalah di tengah-tengah kami Tuhan. Penuhilah tempat ini dengan kemuliaan-Mu.
kan kami tinggikan Engkau, kan kami sanjung nama-Mu, kan kami muliakan Engkau Tuhan, sampai kemuliaan-Mu penuh atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur, kami mau memberkati kebaktian hari ini di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan? Tuhan melihat perjalanan yang berat dan panjang yang mungkin Bapak Ibu sedang hadapi pagi hari ini. Tapi Tuhan berkata pagi ini pada kita semua, jangan menyerah. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti menantikan Tuhan, amin. Jangan pernah berhenti percaya sampai Tuhan menggenapi semua janjinya dalam hidup kita. Sampai Tuhan menjawab dari sorganya dengan kemenangan yang besar. Dia tidak akan mengecewakan. Tuhan berjanji, Dia akan memberi upah bagi setiap kita yang berani mempercayai Dia, amin. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini dengan iman. Pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh nyatakan, Tuhan, aku menantikan Engkau. Ku nantikan, Ya Tuhan. janji Allah Haleluya. digenapi dalamku. Selalu berharap, Ku berharapkan selalu yang terbaik yang terbaik pasti terjadi. terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Tuhan sediakan. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku nantikan. Ku nantikan Janji Allah, janji Allah digenapi dalamku. ku harapkan Ku harapkan pasti yang terbaik Tuhan yang terbaik terjadi. di dalam. Dan ku tahu Yang ku tahu Kau kerjakan. kerjakan Haleluya. seturut firman-Nya Bagi kemuliaan-Nya. bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Oh, Engkau sediakan. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Engkau sediakan. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Dengan iman nyatakan. Sungguh-sungguh katakan. Haleluya. Bagi kemuliaan-Nya Dan ku yakin Tuhan. ku yakin. Haleluya. Dia sediakan Amin. Seturut kasih-Nya bagiku. Aku tahu Tuhan. yang ku tahu. Haleluya. Dia kerjakan Haleluya, Yesus. seturut
angkat hati kita di hadapan Tuhan, katakan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian cuma bagi-Mu. Kau yang sayang, Kau hadir dalam hidupku. Dan sekarang ku datang sujud di hadapan-Mu. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Yes. Apapun tantangan, seberat apapun, sukacita Tuhan kita terima untuk memampukan kita menjalani hidup kita. Amin. 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 Haleluya. Terima sukacita sorga. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Cinta surga, Kekuatan, itulah kekuatan bagi jiwa. rasakan Ku dapat rasakan kasih-Nya tengah badai. di tengah badai yang bergerak.
kanan Bapak Ibu sudah penuh sukacita belum? Kita beri high five buat kiri kanan Bapak Ibu semua. Penuh sukacita. Terima sukacita. Amin. Oh. Kita naikkan pujian yang lebih sungguh. Amin. Lebih sungguh. Naikkan pujian. Pujian syukurku Katakan ku naikkan bagimu, kasih-Mu Tuhan. kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu. Hidup bersamamu, Ikut ikut kehendak-Mu. ku berjalan. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Kasih-Mu yang sempurna, oh, Kaulah sukacitaku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bapak Ibu, saya masih melihat, wah, pujian itu belum meluap dari hati Bapak Ibu. Kita naikkan pujian yang lebih sungguh-sungguh lagi, amin. Sampai sukacita itu meluap dari hati kita, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Pujian syukurku Naikkan bagi Tuhan. ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, Ikut kehendak-Mu Tuhan. ikut kehendak-Mu. Kita berjalan. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Janji-Mu yang sempurna, oh, Kaulah sukacitaku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman dalam-Mu. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Katakan sama-sama. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Janji-Mu yang sempurna, oh, Kaulah sukacitaku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Katakan kita aman. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh, 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 oh. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Oh, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, selamat untuk kembali. Haleluya, terima kasih buat sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih.
Waktu Tuhan adalah yang paling sempurna. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah terlalu cepat, dan dia tidak pernah terburu-buru. Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Kami percaya janji-Mu, kami percaya waktu-Mu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Aku percaya Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, Aku percaya ku percaya kuasa pulihkan memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tetap percaya. ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Pujilah nama-Mu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Sangat percaya. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, Aku percaya ku percaya pulihkan kuasa-Mu hidupku. memulihkan hidupku. Haleluya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
Haleluya. Inilah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Di tengah ketidakpastian di dalam dunia ini. Di tengah pergolakan. Di tengah musim-musim yang silih berganti. Dan keadaan yang seringkali menyesakkan. Bahkan mengkhawatirkan dan menakutkan. Kami yakin Tuhan. Kau ada di dalam setiap musim itu. Dan Engkau adalah Allah yang terbaik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tahu Tuhan, waktumu itulah yang terbaik. Kau tidak pernah terlambat. Kau pasti tepat waktu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar ini memberi pelajaran, meneguhkan kembali iman kami, dan menolong kami untuk menjalani hari-hari kami. Bapa, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tapi hamba serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat untuk hanya sekedar menyuarakan apa yang menjadi keinginan dan isi hati-Mu. Kuasai Tuhan dan kuasai kami sekalian. Sebagai tanah yang baik, kami siap untuk ditaburi firman-Mu. Dan kami siap untuk bertumbuh, berbuah, dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus yang berkuasa dan ambil alih semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tidak semangat ya, ada sesuatu yang terjadi hari ini. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi ya. Hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang menanti dengan diam. Sepanjang tahun ini firman Tuhan, tema firman Tuhan yang ditentukan oleh gembala kita adalah tentang penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis. Tapi pada saat-saat kita berada di dalam ibadah, kita menyanyi, WL, singer, pemain musik menolong kita untuk masuk di dalam suatu suasana di mana kita merasakan ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Tapi sehabis 1,5 jam atau 2 jam ibadah, kita keluar dari ruangan ini, kita memasuki hidup kita. Dan kita masuk kembali ke dalam kenyataan kehidupan kita. Hari-hari ini kita mengalami banyak hal. Dan kita tahu segala sesuatu terjadi adalah karena seizin Tuhan. Ya, kita ingat tentang Ayub. Ayub yang saleh, yang hidup benar. Ayub yang luar biasa, diberkati Tuhan, punya anak 10, punya harta, punya kekayaan, punya domba, punya kambing, punya keledai, punya semua. Apa yang gak punya? Tapi kalau itu semua habis dalam satu kesempatan, dalam satu hari, itu seizin Tuhan. Bapak Ibu baca dalam kitab Ayub, itu kisah tentang kehidupan manusia. Hari ini kita belajar tentang satu sikap, menanti dengan diam. Ya, waktu saya renungkan dan saya mendapat tugas ini, menanti dengan diam apa Tuhan? Ya menanti. Semua tahu tentang menanti bukan? Menanti apa coba? Menanti kesempatan. Ya, menanti waktu antrian. Kalau kita antri tiket
Ya, sekarang nggak usah ngantri, ya semua bisa online. Dulu waktu saya kecil, waktu saya pergi ke misalnya dari Bandung ini pergi ke Jakarta, saya harus pergi dan sebelumnya saya harus pergi ke stasiun dan antri. Dapat nggak tuh tiket? Belum tentu. Karena saya nggak tahu yang antri di depan itu sudah dari jam berapa. Ya, sambil menunggu maju satu demi satu, hati deg-degan nggak? Deg-degan. Dapat tiket nggak? Nggak tahu. Ya, pengen ke depan lalu bilang, beli tiketnya berapa satu? Saya bisa titip nggak dua? Gitu ya. Tapi nggak bisa. Lalu tepat di depan loket karcis. Pegawai dia ambil kertas, taruh di depan. Habis. Ya. Menanti. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini. Mari saya dapatkan satu ayat di dalam firman Tuhan yang diberikan oleh tim penggembalaan. Mari silahkan. Tolong dimatikan sedikit supaya bisa kelihatan PowerPoint-nya. Ya, oke. Menanti dengan diam itu ada satu ayat. Tolong dibacakan Bu Delima ayatnya. Ratapan 3 ayat 26 di terjemahan baru. PowerPoint-nya sudah bisa? Oke. Ya. Ratapan 3 26. Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Iya. Tapi waktu saya membaca dalam bahasa Indonesia masa kini. Dalam bahasa Indonesia masa kini. Di bawahnya, tolong. Ratapan 3 ayat 26 bahasa Indonesia masa kini. Jadi baiklah kita menunggu dengan tenang sampai Tuhan datang memberi pertolongan. Iya. Ada istilah yang saya perhatikan dan saya pelajari, menanti dan menunggu. Sama nggak? Gak berani jawab ya, takut salah. Ayo, menanti dan menunggu. Siapa yang berani jawab? Oke, sama, betul. Sama, menanti, menunggu. Ada bedanya? Ada. Ya, kalau nggak ada bedanya nggak akan saya tulis di sini. Ya, sebab itu saya tulis judul firman Tuhan hari ini adalah menanti dengan diam, menunggu dengan tenang. Ya, apa bedanya menanti dan menunggu? Next berikutnya, menanti. Menanti itu dari satu bahasa Indonesia, pasti bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. Menanti. Ya, kelihatan? Oke. Me dengan kata nanti. Ya. Waktu saya renungkan nanti, itu nanti adalah suatu kata atau satu waktu yang nggak ada nggak ada ujungnya tuh apa ya, nggak tentu gitu ujungnya. Contohnya waktu saya diminta sesuatu misalnya, ayo bisa datang nggak? Ya, nanti. Kalau saya ada waktu. Kalau nggak ada waktu, datang nggak? Nggak datang. Kapan? Ya nggak tahu. Nanti. Ya bahasa Jawanya sesok. Bukan besok, sesok, nanti. Kapan? Nggak tahu. Sebab itu di dalam firman Tuhan menanti kedatangan Tuhan. Kapan? Ya nanti. Kapan? Besok? Belum tentu. 1 tahun lagi? Belum tentu. Waktu masuk tahun 2000 sudah 2000 tahun dari kelahiran Tuhan. 2000 tahun itu kan perkiraan manusia. Ini sekarang udah 25 tahun. Tapi belum juga datang Tuhan, betul? Nanti adalah suatu waktu yang nggak tahu kapan. Tapi kalau menunggu itu dari kata me dan tunggu. Tunggu itu ada satu waktu, jangka waktu yang bisa ditentukan. Contohnya,
Ya, pada suatu saat saya bersama Ibu Hana Meliana dan Pak Yos masuk dalam tim pelawatan. Ya, nanti jam 10 siap ya di Suryani. Mungkin 10 udah lebih 2-3 menit. Ya, Ibu Hana telepon saya. Bu Leoni ada di mana? Ya tunggu. 1/4 jam lagi saya sampai. Itu tunggu. Bukan saya nggak bilang Bu Hana, ya nanti aja Bu Hana. Ya tunggu sampai kapan? Betul nggak? Itu nanti dan tunggu. Sepertinya sama, tapi berbeda. Tunggu menunjukkan waktu yang sudah ditentukan. Sebab itu di stasiun, di ruang praktek dokter, di rumah sakit, di bandara ada ruang apa? Tunggu. Kita pernah mendengar atau melihat suatu ruang yang disebut ruang penantian. Ada? Enggak ada. Ruang tunggu. Ya, jadi tunggu itu ya bedanya menanti dan menunggu. Nah, lalu dikatakan di sini menanti dengan diam, menunggu dengan tenang. Apa bedanya diam dan tenang? Next berikutnya. Ya, saya renungkan apa Tuhan yang mesti saya bagikan. Dan sebelum saya bagikan, Tuhan berkati saya. Ya, Tuhan tunjukkan. Menanti dengan diam. Diam itu adalah satu saat di mana keadaan kita memaksa kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Diam. Diam artinya apa? Ya diam. Ya. Tapi diam itu di dalam satu, bukan diam di dalam kedamaian. Biasanya diam itu menunjukkan satu, ya ayo diam. Jangan kemana-mana, diam aja, diam. Padahal kita ingin berangkat, kita ingin pergi. Ada sesuatu yang mendesak, ada sesuatu keadaan yang membuat kita harus bergerak. Tapi harus diam, diam. Jangan bergerak, diam. Dan kalau situasi keadaan di sekeliling kita yang tidak memungkinkan kita untuk bisa melakukan apa-apa. Dan kita akhirnya bisa berdiam. Dan diam dalam keadaan apatis. Diam dalam keadaan tidak punya pengharapan. Karena apa? Karena ketakutan, karena kekhawatiran. Nanti kita masuk di dalam itunya. Kalau tenang, diam nggak kalau tenang? Diam. Tapi ada ketenangan. Ada sesuatu yang melegakan. Sesuatu yang membuat kita bisa ya diam. Tapi bukan diam karena ketakutan. Bukan diam karena stres. Tapi diam karena kita tahu ada sesuatu yang ada beserta dengan kita. Tenang. Diam, kata diam sendiri belum tentu tenang. Tapi dalam kata tenang terdapat diam. Ya, mengerti? Menanti sesuatu yang tidak tentu dengan diam. Tapi menunggu dengan tenang. Berikutnya. Waktu kita harus tenang. Di mana kita mendapatkan ketenangan? Next berikutnya tolong dibacakan. Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Ada lagunya bukan? Ayo siapa yang bisa nyanyi? 1, 2, 3 semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu ayatnya itu. Daripadanyalah keselamatanku. Ya, Daud dengan pengalaman hidupnya kalau kita baca dari 1 Samuel, 2 Samuel. Terus kita perhatikan. Raja Daud mengalami kehidupan. Naik, turun, jatuh, bangun, kaya, miskin. Sampai tidak ada apa-apa. Tidak punya siapa-siapa. Tinggal sendirian. Dalam fase-fase kehidupan. Dia menuliskan ini, hanya dekat Allah saja aku tenang.
baca Mazmur Bapak Ibu, saudara akan mendapatkan satu kehidupan yang luar biasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Begitu juga dituliskan di dalam ayat yang ke-6. Silahkan baca. Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Karena Daud percaya, dan pasti kita semua yang ada di sini percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu siap sedia. Tadi lagu-lagu sudah mengantar kita dalam satu tujuan bahwa kita tidak sendirian. Meskipun sepertinya kita merasa sendirian. Di tengah kehiruk pikukan, di tengah keluarga kita. Pernah kita merasa sendirian? Pernah saudara, saya merasa itu. Mereka bersuka cita, saya bilang, kenapa ya mereka bisa bersuka cita? Kenapa saya serasa seperti terpuruk? Ada satu kali perasaan itu datang. Lalu kita tidak bisa berbicara meskipun kepada suami atau kepada anak atau kepada istri. Gak bisa bilang, mulut terkunci, perasaan saja yang sendiri. Tapi dikatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah pengharapanku. Firman Tuhan mencatat bahwa kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Lalu berikutnya next, mengapa kita harus tenang? Ya, saya mencatat ada dua hal. Waktu kita tenang, maka ada pertolongan, ada keselamatan dan kekuatan. Mari Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Iya, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Berikutnya di Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6. Pengkhotbah 4 ayat 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Iya. Kata-kata pengkhotbah ini adalah kata-kata yang ditulis oleh ingatnya Ras di Perjanjian Baru ya. Oleh Raja Salomo. Kita tahu Raja Salomo adalah raja yang diberi Tuhan hikmat. Sehingga dikatakan dicatat di dalam Alkitab. Hikmat Salomo itu tidak ada. Sebelumnya orang yang mempunyai hikmat seperti Salomo dan sesudahnya. Sebagaimana pinternya orang, sebagaimana bijaksananya orang. Tidak ada yang punya hikmat seperti Salomo. Dan Salomo dengan hikmatnya itu dia menulis begini. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Angin bisa dijaring, dibungkus bisa nggak angin? Meta, angin bisa dibungkus? Bisa. Contohnya? Balon. Ya, balon. Ya, apalagi ban mobil, ban semua itu usaha untuk membungkus angin, membungkus udara. Dan itu punya kekuatan loh. Coba kita perhatikan kehidupan kita. Contoh saja, waktu kita sakit, kalau Niko sakit, batuk gitu. Apa yang dilakukan? Cari obat. Betul. Itu logis. Saya juga begitu. Cari apa? Obat. Enggak pernah kita bilang, oh Tuhan, dalam nama Yesus. Enggak pernah tuh. Betul. Ngaku aja, saya juga ngaku. Pada waktu sesuatu masalah datang, pada waktu percobaan datang, pada waktu hal sesuatu yang menakutkan datang. Yang pertama apa? Usaha. Padahal dikatakan di dalam firman Tuhan, segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam usaha.
Seringkali kita menjadi panik. Seringkali kita menjadi takut. Tapi kalau tenang, dikatakan, maka itulah kekuatan. Ada tertulis dalam Alkitab bukan? Jika kamu tawar hati. Apalagi? Apa? Kecil kekuatan. Bukan gak kuat, tapi kecil. Pada waktu kita dalam keadaan masalah, kita berusaha dengan kekuatan kita, berusaha dengan pikiran kita, berusaha dengan pengalaman kita, berusaha dengan apa yang kita punya, lalu tidak berhasil. Kita jadi tawar hati. Betul enggak ya? Kenapa enggak bisa? Lalu kita makin kecil, kita makin takut. Diam. Pada waktu semua nggak bisa dilakukan, maka kita angkat tangan, betul? Tuhan berkata, bertobat dengan tinggal diam. Di situ keselamatan. Dengan kita tinggal tenang dan percaya. Waktu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, baru kita ingat bukan kepada Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita sering menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, maka saat itu Roh Kudus akan menimbulkan ayat-ayat yang menguatkan kita. Pada waktu saya harus sendirian menghadapi masalah, firman Tuhan mengatakan, kau tidak sendirian. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ini belum kebaikan Tuhan. Jangan takut. Aku menyertaimu. Aku memegang engkau dengan tangan kanan. Lalu aku ingat firman Tuhan dalam Mazmur 23. Walau aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Allah, karena gembala itu yang memegang tongkat dan gada. Dia akan mengatur jalanku. Dan dia akan memukul semua musuhku. Lalu saya mengungkapkan satu kata. Satu kalimat. Apa itu yang keperluanku dipenuhi? Ayo Matt, tolong Matt. Kalau lagu-lagu itu saya selalu meta. Yang keperluanku dipenuhi. Nah itu. Thank you. Dengan air mata bercucuran. Meskipun belum dapat pertolongan. Saya berkata Allahku kan memenuhi keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam dia, di dalam kekuatan kuasanya. Perkatakan firman Tuhan. Pertolongan terjadi? Belum. Tapi ketenangan sudah ada di sini. Dan kita dapat berdoa. Next berikutnya. Bahwa di dalam kita tenang, kita dapat berdoa. Silakan ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Rasul Petrus itu menulis di dalam Alkitab di bait atau di bagian hampir terakhir dari Alkitab kita, bukan? Sebelum wahyu. Kesudahan sudah dekat. Itu 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang kesudahan sudah dekat. Dan memang sangat dekat. Kalau Bapak Ibu rajin menyimak berita-berita, maka berita-berita yang kita hadapi bukan berita-berita yang menyenangkan.
Tapi berita-berita yang mengkhawatirkan. Berita-berita yang kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa ya. Kalau dulu orang paling takut diketahui orang kaya. Betul nggak? Sampai ada satu kali, ini saya lupa apa itu kisah yang saya alami. Tapi ada mungkin satu cerita. Cerita saya kan bergerak di bidang pendidikan dulu. Nah, salah satu teman saya berkata begini, ya satu teman. Satu bapak-bapak datang naik sepeda, pakai baju yang biasa-biasa saja, ya pakai sandal jepit datang ke sekolah. Ya minta turun uang sekolah, dulu mah begitu ya, turun uang sekolah. Ya. Saya nggak punya apa-apa, gitu ya. Lalu ya nanti dipertimbangkan dan akhirnya dikabulkan. Tapi tahukah saudara? Begitu semua selesai, anaknya diantar mobil. Ternyata bapak itu hanya apa? Hanya pura-pura. Tapi kalau kita perhatikan sekarang, lihat di YouTube. Orang berlomba-lomba memperlihatkan kekayaannya. Orang berlomba-lomba memperlihatkan apa yang menjadi miliknya, yang jadi suksesnya. Jadi saya juga kadang-kadang nggak ngerti ya kenapa begitu ya. Apa mereka nggak takut pajaknya nanti jadi besar? Dan betapa banyak koruptor-koruptor yang ditangkap tapi bermunculan koruptor baru. Ya, bahkan ada berita belum setahun, udah setahun belum? Udah setahun lebih ya. Ada koruptor yang muncul, belum setahun menjabat. Luar biasa orang berani ya. Ada banyak hal. Kesudahan sudah dekat. Ya. Berarti ada keadaan-keadaan yang kita nggak ngerti. Apa yang akan terjadi ke depan. Berita-berita peperangan memang ada. Dan sampai sekarang masih. Berita-berita penganiayaan orang-orang Kristen di berbagai negara sangat-sangat mengerikan. Tapi firman Tuhan mengatakan, kuasai dirimu supaya kamu dapat berdoa. Jadi waktu kita tenang, kita ingat kita punya Tuhan. Jangan takut. Tuhan melindungi kita. Aku menyertai kamu. Firman Tuhan untuk tahun ini ya. Aku memegang tangan kananmu dengan tangan kananku yang mempunyai kemenangan. Sampai kapan kita harus menunggu? Sampai kapan kita harus menanti? Sampai kapan? Firman Tuhan ratapan tadi, ratapan 3 ayat 26 dalam bahasa Indonesia masa kini saya bacakan saja. Jadi baiklah kita menunggu dengan tenang sampai Tuhan datang menolong kita. Ya, saya punya saudara agak ya saudara jauh. Jadi pohon keluarganya mungkin cabang atau keberapa. Saya panggil dia tante. Karena dia menikah dengan suku lain. Harusnya saya panggil dia Ii. Karena ikut suaminya, dia yang Kristen akhirnya menjadi mengikut agama lain. Satu kali anaknya sakit. Anaknya itu murid saya. Saya datang, saya bilang, tante kenapa? Nama anaknya Nunun. Nun, kenapa sih Nunun sakit? Boleh nurut. Lalu dia, doain boleh. Ya saya berdoa menurut apa yang menjadi kepercayaan saya berdoa. Dia juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lalu belum sembuh. Waktu saya datang lagi menengok, dia lagi berdoa kepada yang lain. Karena apa? Dia menunggu Tuhan kok gak jawab. Tuhan kok gak sembuhkan. Tuhan kok gak mengabulkan. Jadi barangkali Tuhan tidak suka kepadanya. Jadi dia cari kepada Allah yang lain. Kalau Allah yang lain gak bisa, dia cari lagi kepada orang pinter. Dia cari kepada dukun, dia cari. Saya sampai bilang, tante kenapa gak cari? Kalau banyak kan lebih baik kan.
Kalau satu nggak nolong, dia bilang yang ini bisa tolong. Kalau ini nggak bisa tolong, ada ini yang tolong. Tapi kita sebagai anak Tuhan, tunggu sampai Tuhan menolong kita. Apakah pasti Tuhan menolong kita? Pasti enggak? Pasti. Amin. Yakin? Yakin. Iya. Yakin. Harus yakin saudara. Kenapa? Ada ayatnya. Mari. Tuhan pasti menolong kita karena dia adalah Bapa kita. Lukas 11 ayat 13a saja. Silahkan baca berlima. Ada. Lukas 11 ayat 13a. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Berikutnya Lukas 10 ayat 7. Lukas 10 ayat Sorry, itu bukan 10. Lukas 18 ya. Bapak Ibu nanti kalau mencatat Lukas 18 ayat yang ke-7. Silakan. Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, itu ayat yang menjadi pegangan kita. Bahwa kita, kalau kita, ya ini bapak-bapak, Pak Yosia, Pak Budi, Pak Minghai, ada Pak Benyamin, ayo semua bapak-bapak. Ketika Anda ini menjadi seorang anak, dulu seorang anak, kita nggak punya pemikiran bahwa kita harus memberi. Karena kalau kita memberi kepada papa ya seadanya aja lah ya. Tapi ketika kita menjadi ayah, apakah yang akan kita lakukan? Pak Tandi, memberi apa? Beri yang terbaik. Padahal kita bukan seorang yang baik, bukan orang yang terbaik, tapi kita tahu memberi yang terbaik. Bahkan kadang-kadang saya sebagai seorang ibu juga lebih baik kita mah gak makan lah. Yang penting apa? Anak makan. Waktu dulu saya masih kecil ya, masih kecil sih, sudah sekitar 14-15 tahun. Makan daging ayam itu kalau lagi ada sembayangan. Sembayang kan pakai ayam tuh, jadi kita makan ayam. Kalau enggak kita ngirit sebab kita dalam keadaan susah. Tapi percaya dan enggak Bapak Ibu, itu yang saya alami. Saya enggak tahu apakah Bapak Ibu mengalami. Kami anak-anak itu menunggu bapak-bapak dan ibu-ibu, mamah-mamah, ii, ciu, engku semua makan malam tahun baru. Mereka makan, anak-anak tunggu nanti. Habis orang tua baru anak. Itu dulu waktu saya alami. Jadi kita cuma kebagian apa? Sayap, ya, kaki, cuma itu. Coba kalau sekarang, Meta apa yang diberikan kepada Ivan? Sukanya apa? Kalau ayam, nggak suka? Paha. Jadi kalau kita cuma punya satu paha, satu dada, yang diberikan kepada Ivan yang mana? Padahal dua-dua suka paha. Kita pentingkan anak kita. Itu kita sebagai bapak. Sampai firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang ayah yang memberikan batu kepada anak yang minta roti. Betul? Tidak ada seorang ibu yang memberikan kalajengking kepada anak yang minta ikan. Tidak ada sesuatu yang jahat yang diberikan. Enggak pernah kita berdoa dan berharap semoga anak saya akan jadi ini. Semoga. Enggak ada kutuk yang keluar dari mulut kita. Semua berkat. Kalau anak saya pergi kerja, pergi ya. Tuhan memberkatimu, Tuhan menjagaimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyertaimu. Berikan engkau keberhasilan, kau berhasil dan beruntung. Ucapkan berkat. Tidak pernah aku mengucapkan kutuk. Kalau yang di dunia ini seperti itu, apalagi Bapak kita yang di sorga. Dia berkata, aku menatang engkau dalam tangan.
Engkau ada di dalam tanganku, kutulis namamu delima di telapak tanganku. Supaya apa? Supaya diingat terus. Dan adakah katanya dia mengulur waktu sebelum menolong kita? Saya mendengar pemeo di Indonesia ini. Kalau sesuatu bisa dipersukar, kenapa harus dipermudah? Lucu ya. Kalau sesuatu bisa diperpanjang, kenapa diperpendek? Itu kenyataan bukan? Kalau segala sesuatu bisa diperlambat, kenapa mesti dipercepat? Padahal Tuhan gak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Tapi kalau kita seakan-akan seperti diulur-ulur, ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ingat Lazarus, Marta dan Marta kirim berita. Tuhan, Lazarus sakit. Lalu dia berkata apa? Enggak berkata apa-apa. Itu firman Tuhan yang saya tulis. Ini belum titik. Tuhan sepertinya enggak ambil peduli. Tuhan kenapa tidak segera menolong? Bukankah bagi Tuhan menolong Lazarus, menyembuhkan Lazarus itu cuma saja. Tapi kenapa harus tunggu 2 hari? Sehingga waktu perjalanan berjalan dari tempat di mana Yesus sampai ke Betania itu memakan waktu berhari-hari. Sampai ketika dia datang, Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Sudah terlambat Tuhan. 4 hari. Kalau hari ini baru meninggal bisa Tuhan bangkitkan seperti anak perempuan Yairus, seperti pemuda dari Nain. Tapi 4 hari Tuhan sudah bau. Mata mungkin sudah rusak, sudah busuk. Otaknya sudah tidak berfungsi dengan baik, mungkin saraf-saraf otaknya juga sudah rusak. Tapi tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mencatat dari satu lagu. He is on time. Dia datang tepat waktu. Itu tentang Lazarus. Sebagai bagi kita itu kayaknya bukan waktunya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berkata, ya Bu Leoni ngomong mah gampang. Ya, ngomong mah gampang, Alkitab mencatat, itu kan sudah berlaku. Saudara, waktu saya menyusun firman Tuhan ini belum titik. Keadaan keluarga kami dalam keadaan yang sangat kritis. Saya seorang yang sudah berusia lanjut, suami saya juga udah gak ada yang bisa nggak mau memperkerjakan kami. Mau ngerjain apa orang umur 70-an lagi ya. Saya hidup dari pelayanan, melatih kur. Anak saya bukan pegawai, dia pekerja mandiri. Tapi bukan juga berdagang, dia usaha jasa. Dan setiap pekerjaan itu harus datang dari Tuhan. Dan pada saat itu tidak ada pekerjaan. Penawaran-penawaran dilakukan, tapi nggak ada yang jadi. Sudah tinggal selangkah, sudah dihitung, sudah mau tinggal oke. Jawabannya, tunggu ya, nanti, nanti itu kapan? Ya, sampai sekarang itu nggak dijawab. Itu sudah hampir setengah tahun lebih. Tapi dalam keadaan demikian, banyak kejadian, ya. Ada saja uang yang harus keluar. Ya, suami saya sakit. Harus ada uang keluar. Puji Tuhan, masih ada uang. Saudara, di rumah tiba-tiba tanpa satu pemberitahuan, saya pernah cerita kepada saudara Ai. Keramik di rumah kami di ruang tengah tiba-tiba muncul itu Pak. Nggak tahu tuh apa istilahnya ya, puk gitu, terus tek, itu satu baris ke sana saudara. Saya bilang, hai, saya bilang,
ubin di rumah kami itu tiba-tiba terangkat. Ya biasa itu mah. Kita itu udah 25 tahun kita tinggal di Mutiara itu. Dan itu bukan satu, urut ke sana. Lalu enggak selang beberapa menit. Terus dia beralih ke sana, ke sana naik. Ya sampai lalu jalan lagi. Yang mau ke kamarnya Ari sama si Ari diinjak ini. Brak, supaya nggak naik ya. Dihancurkan yang sebelah sini supaya nggak merata ke sana. Saudara, itu berarti apa? Uang. Masa diantepin? Terpaksa harus diangkat. Keramiknya warnanya putih. Putih mah gampang. Ya gampang belinya. Tapi ketika beli putih dan disamakan dengan putih yang ada di rumah maka beda. Lalu apa? Kata si Ari, udah kagok buatnya hitam. Jadi akhirnya dibongkar. Ya tempat yang tadinya muncul dibongkar. Dan itu harus pakai tukang, nggak bisa pasang sendiri. Ya ada aja dalam keadaan yang sukar, pekerjaan nggak ada, pemasukan nggak ada. Ya kita mengandalkan hanya uang dari saya. Untuk makan hari-hari bisa, bayar uang sekolah belum, keperluan yang lain belum, apa-apa yang lain belum. Bapak Ibu bisa bayangkan, mau apa? Anak saya bilang berkata, "Ma, doa." Kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa sampai satu hari. Ketika saya sedang doa pribadi di kamar saya. Dia datang, dia bilang, "Ma, doain Ma. Apa yang mesti dilepas ya?" Ada 2 mobil. Ada mobil kecil dan mobil besar. Mobil kecil gak bisa dilepas karena itu hari-hari. Harus mobil besar. Saya bilang doa. Doa. Gak ada yang bisa dikatakan, gak bisa dikerjakan. Doa. Ya udah doa mah. Pagi sore doa. Iya doa terus. Tanya Tuhan. Jual jangan Tuhan. Boleh gak tanya? Boleh. Harus Bapak Ibu. Ditanya. Apa jawab Tuhan? Tidak. Kalau dijual pasti yang besar kan. Supaya cukup uangnya. Tidak kata Tuhan. Tapi Tuhan dari mana? Uang ini harus dibayar. Uang sekolah ditagih. Iya. Coba dengan usaha. Ditawarkan. Di bawah harga pasar. Dia bilang, "Ma, kalau kita nanti punya uang. Maka kita tidak bisa membeli mobil yang sekondisi seperti itu." Iya. Kata Tuhan apa Ri? Kata Tuhan jangan Ma. Ya udah. Tapi kan mesti dibayar Ma. Iya. Tunggu. Sampai kapan? Nggak tahu. Kita pernah berdoa begini. Tuhan habis bulan ini ya Tuhan. Kita menentukan hari. Tuhan habis bulan ini Tuhan. Tolong Tuhan. Bukakan jalan. 30. Belum ada jawaban mah. Iya doa. 31. Belum ada jawaban mah. Doa. Sampai tanggal 1 belum ada. Itu artinya apa? Tuhan gak mau diatur. Dan Tuhan tidak bisa diatur oleh kita. Tuhan punya waktunya sendiri. Ini baru sebulan inilah. Dari sekian lama. Bayangin ketika saya menuntut firman Tuhan di sini bulan apa ya? Lupa aku. Yang ini belum titik. Itu baru sebulan, ya hampir 2 bulan ini. Pekerjaan itu ada. Tunggu Tuhan. Ya. Next terakhir. Tetaplah tenang. Teruslah bertekun dalam doa. Sambil menunggu pertolongan dari Allah dengan percaya. Karena Yesus berkata kepada kita. Matius 7 ayat 7. Sebentar dulu. Udah semangat. Matius 7 ayat 7. Ya. Di situ kalau kita baca dalam terjemahan baru. Itu saya hafal tuh. Minta maka kamu akan diberi. Cari maka kamu akan mendapat. Ketuk pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu saya download, saya cari. Ayat itu di terjemahan-terjemahan lain. Saya ketemukan ini. Yuk. Kalau ini makanya mesti dibaca bareng-bareng. Bapak Ibu siap baca? Kelihatan? Oke. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3.
Ya, apa tekanan katanya di sini yang penting? Terus. Jadi mesti menjawabnya dengan tekanan kata. Mintalah terus kepada Allah, maka kamu akan mendapatnya. Carilah terus, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu terus, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tekanannya, pokok katanya adalah terus. Minta terus. Jangan apa? Jangan tawar hati. Tuhan jawab belum ya? Kenapa Tuhan belum jawab? Aduh, kayaknya mas saya berdosa banget nih. Sampai Tuhan gak mau jawab. Saya salah banget sekali ya. Tuhan gak mau jawab. Atau, aduh Tuhan, karena saya mama miskin. Saya mah kalau kasih persembahan gak banyak-banyak kali ya. Atau saya sampai gak bisa beri perpuluhan Tuhan. Sampai Tuhan gak mau jawab ya. Enggak. Tuhan Yesus berkata, mintalah terus, maka kamu akan mendapat. Carilah terus, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu terus, kalau belum dibukakan, ketuk terus. Berarti apa? Doa terus, sampai Tuhan menjawab. Tuhan memberkati. Dengarkan nyanyian ini, saya minta nanti Ibu Meta nyanyikan lagu ini sendiri. Dengarkan kata-katanya. Bapak Ibu Imani, pikirkan firman Tuhan hari ini. Menanti dengan diam, menunggu dengan tenang. Persoalan apa yang Anda hadapi hari ini? Kesulitan apa yang Anda hadapi hari ini? Penyakit apa yang membuat Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi hari ini? Ingat, kekuatanmu hanya ada dalam Tuhanmu. Silakan, Mbak Meta. Dengarkan kata-katanya. Kekuatan di hidupku, Haleluya. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mungkin hari ini kita belum melihat pertolongan Tuhan. Hari ini kita belum menerima pertolongan Tuhan. Hari ini Anda dikuatkan. Tapi ketika Anda keluar, Anda menghadapi kesulitan itu seorang diri. Anda belum melihat, tapi percayalah. Kita harus percaya bahwa ada firman Tuhan yang tidak pernah tidak digenapi. Dan ada firman Tuhan yang tidak pernah terjadi. Semua apa yang dikatakan Tuhan pasti digenapi. Pasti terjadi. Karena kuasanya luar biasa. Kalau bumi ini saja dikerjakan hanya dengan ucapan dan perkataannya. Apalagi persoalanmu. Serahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini. Dipimpin oleh W.L. Singer. Haleluya, katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya,
anak rohani saya, Pak Thomas, yang mengucap syukur buat firman Tuhan. Ya. Haleluya. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Karena Engkau memberikan firman-Mu bagi kami. Karena firman-Mu tidak berubah. Ya Tuhan, tetapkan hati dan pikiran-Mu. Tetapkan hati dan pikiran kami untuk bersandar selalu kepadamu Tuhan. Karena inilah tonggak hidup kami. Karena Tuhanlah juru selamat kami. Tuhan yang mengerti segala sesuatu yang ada di dalam diri kami. Biarlah segala firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami bertumbuh dalam kehidupan kami selanjutnya. Dalam kami menghadapi hari-hari kami di depan dengan segala tantangan-tantangannya. Tuhan berikan kami iman yang bertumbuh hari demi hari untuk lebih mengenal kepadamu, lebih mengetahui kasih-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Jadilah segala firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Ibu Leonita yang sudah memaparkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Sebentar kita akan memberi persembahan. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Bapak, di dalam nama Yesus saatnya kami mau memberi persembahan. Saat ini Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang beri kepada kami hati yang penuh dengan ucapan syukur sehingga kami boleh memberi dengan sukacita. Kami siap memberi Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk mengedarkan kantung persembahan. Kita akan mendengarkan warta jemaat GBI Suryani Minggu 9 November 2025. Bapak Ibu Saudara, persembahan dan persepuluhan selain secara langsung seperti yang kita lakukan barusan, kita juga bisa melakukannya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar
Atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia di pintu masuk gereja. Demikian terpapar jadwal kegiatan sepekan. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti semua jadwal kegiatan yang ada. Kami tidak bosan-bosan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam persekutuan doa hari Selasa dan hari Rabu di tempat ini. Selasa untuk remaja dan pemuda dan hari Rabu persekutuan doa umum. Ya, kita tetap berdoa dan juga seluruh ibadah-ibadah yang ada dari komisi-komisi yang terkait. Ibadah Raya 16 November 2025, kita akan kembali beribadah minggu depan pukul 7 pagi di tempat ini. Pembicaranya adalah Pendeta Pratama Dr. Yosep Solihin STH DTH dengan tema Tuhan akan berperang untuk kamu. Berikut adalah jemaat yang memerlukan dukungan doa. Kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita, buat Ibu Joko, buat Ibu Dewi Koswara, Ibu Evi Mega, Bapak Gunawan Li, Ibu Cuilin, dan juga Ibu Susi. Dan juga kita akan tetap berdoa untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, untuk sekolah, kuliah, pekerjaan, dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Natal Umum GBI Suryani 2025. Akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 pukul 17, pukul 5 sore bertempat di GBI Suryani nomor 56 dengan tema Melangkah Bersama Tuhan. Diambil dari Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, persembahan kasih Natal dapat disalurkan melalui amplop-amplop Natal yang telah dibagikan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih memerlukan amplopnya, tersedia di depan di pintu masuk gereja. Atau dapat juga ditransfer ke rekening GBI Suryani dengan nomor yang sama. Hanya diberi keterangan nominal angka 1 di belakang dan diberi keterangan dengan menambah keterangan untuk dana Natal. Contoh 100.001 untuk dana Natal. Penjualan makanan untuk dana Natal 2025 untuk minggu depan. Ya, ada sate dan kue sus. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi, nanti di depan ada yang menawarkan kepada Bapak Ibu Saudara ya, makanannya untuk minggu depan. Pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan doa dan informasi mengenai kegiatan gereja dan yang berhubungan dengannya, boleh menghubungi nomor-nomor yang tertera di depan. Kita juga tetap menjaga kesehatan, karena tidak ada yang lebih tenang daripada kalau kita sehat ya. Kita tenang, kita sehat, kita bisa mengucap syukur bersukacita dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menjalankan persembahan yang kedua untuk diakonia. Saya persilahkan kepada yang bertugas. Kita akan kembali naikkan pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji Tuhan. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Wulan. Saya persilahkan. Dan mimbar kemudian saya serahkan kepada Bapak Pendeta Madia Yosiana Sara untuk berdoa menutup dengan doa berkat. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita boleh tetap bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan.
kalau kami boleh bersahadi kembali, kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk terus meminta, untuk terus mencari, dan terus mengetuk pintu Engkau ya Bapa. Tuhan, tak bosan-bosannya Tuhan, kami mau bersahati bagi kemajuan gereja ini ya Bapa. Bagi setiap jemaat Tuhan dalam setiap komisi-komisi yang ada. Tuhan, rencana-Mu Tuhan begitu indah Tuhan bagi setiap keluarga Tuhan yang telah Engkau berkati ya Bapa. Tuhan, kami mohon kepadamu, mulai dari sekolah minggu Tuhan, remaja, pemuda Tuhan, kaum bapa, kaum wanita Tuhan, dan juga kebaktian umum. Tuhan, kami tahu jiwa-jiwa yang ada di tempat ini adalah jiwa-jiwa Tuhan yang taat kepadamu, yang rindu Tuhan untuk dipulihkan, yang rindu Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan beribadah, melayani dengan sepenuh hati ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jiwa-jiwa Tuhan yang belum ada di tempat ini. Kiranya Engkau yang panggil Tuhan, biarlah Engkau yang hantarkan untuk bersama-sama dengan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dari setiap kebaktian, Tuhan persekutuan doa yang ada hari Selasa dan hari Rabu. Tuhan berkati segala sesuatunya Tuhan. Berikan kepada setiap jiwa Tuhan dan pelayan-pelayan-Mu Tuhan hati yang taat, hati yang rindu Tuhan yang untuk datang kepadamu ya Bapa. Tuhan mari. Tuhan kami percaya kami boleh bertumbuh di tempat ini. Tuhan kami percaya juga Tuhan setiap apa yang kami pergunakan Tuhan, apa yang kami perlukan Tuhan melalui puji-pujian Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan yang disampaikan. Banyak jiwa yang kembali dikuatkan, banyak jiwa kembali yang dihiburkan ya Bapa. Terima kasih. Tuhan pada saat ini juga kami berdoa bagi bulan Desember yang akan memasuki Tuhan ibadah-ibadah dan kebaktian-kebaktian Natal ya Bapa. Setiap komisi-komisi Tuhan biarlah Engkau yang memimpin. Setiap pengurus yang ada Tuhan, staf yang sudah dibentuk Tuhan, biarlah Engkau yang urapi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memimpin setiap waktunya Tuhan, Engkau akan memimpin setiap kegiatannya Tuhan, merupakan kami percaya Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan Tuhan. Banyak dana Tuhan yang akan kami pergunakan Tuhan untuk kegiatan ini dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan biarlah tangan-Mu Tuhan boleh terulur Tuhan melalui jiwa-jiwa tempat ini. Banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh kami miliki Tuhan. Banyak sukacita Tuhan, damai sejahtera yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami percaya Natal ini Tuhan boleh menyambut Engkau Tuhan. Kebaktian-kebaktian yang ada Tuhan boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Tuhan pada saat ini juga kami berdoa dan bersahati bagi bangsa dan negara ini ya Bapa, bagi bangsa di Indonesia ini Tuhan. Tuhan kiranya Engkau saja Tuhan yang memelihara setiap ada jiwa-jiwa tempat ini Tuhan, jiwa-jiwa bagi bangsa ini Tuhan, bagi presiden Tuhan, wakil presiden, setiap staf-staf yang ada Tuhan, menteri-menteri yang ada Tuhan dari atas sampai bawah ya Bapa. Tuhan kami percaya biarlah Engkau yang sehatikan, berikan kepada mereka Tuhan takut akan Engkau Tuhan, untuk memuliakan Tuhan nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap keputusan yang diambil, setiap rencana yang diambil oleh pemerintahan Tuhan, merupakan daripada Engkau saja Tuhan, dan malaikat-malaikat-Mu Tuhan menaungi segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah tangan Allah sendiri yang mengurapi, tangan Allah sendiri yang memimpin kami. Tak jemu-jemu Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah apa yang kami doakan Tuhan dan kami minta kepadamu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan, kesehatan, sakit, penyakit. Oh Tuhan, kami berdoa buat Ibu Joko, buat Ibu Dewi Koswara, Ibu Mega, Bapak Gunawan Lee, Ibu Cuili dan Ibu Susi. Oh Tuhan, Kau tahu keberadaan dan kondisi mereka. Oh Tuhan, kami memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu saat ini. Kami bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjamah anak-anak-Mu ini, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, segala sakit penyakit dilenyapkan di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa telah menjamah mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, mereka yang sekolah, kuliah, yang bekerja, Tuhan memberkati dan Tuhan yang membuat mereka berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka. Oh Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi,
Tuhan yang memimpin menyertai, Tuhan yang memberikan pertolongan, jalan keluar, kemenangan-kemenangan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Engkau tahu setiap keberadaan setiap umat-Mu, dan Tuhan yang senantiasa peduli dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau yang meneguhkan dan menguatkan iman percaya mereka, dan tetap bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya, dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah yang sempurna ada atas seluruh umat-Mu, dan Tuhan yang terus memimpin menyertai. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu, dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.